Menjadi berani itu hubungannya dengan kepribadiannya, hubungan lagi dengan pengalamannya. Sekarang kita bayangkan pengalaman dia apa? Sudah besar sekali kan pengalaman di Nusa Kambangan, dan akhirnya ternyata lolos. Jadi di situ muncul suatu keberanian bahwa sesuatu yang berat belum tentu tidak bisa tidak teratasi. Dan di situ muncul keberanian, tinggal pengalaman berikutnya bagaimana. Kalau dan tekad dia. Kalau tekadnya sudah betul-betul bertekad untuk membongkar, atau tekadnya sudah tekad yang berani, maka bisa saja dia melanjutkan keberaniannya sampai ada pengalaman yang berat. Bukan orang yang terlalu kuat dalam hal keberaniannya, tapi bahwa dia akhirnya di Nusa Kambangan, kemudian kita bayangkan ya, begitu takut tapi bisa lolos. Itu kan menimbulkan suatu keberanian bahwa di sini pun saya bisa lolos. Kita lihat apa yang terjadi pada dirinya. Kemungkinan dia bertekad untuk membongkar, daripada seperti sebelumnya dia sudah risiko sampai hukuman mati ya. Kemudian tiba-tiba lolos, mungkin saja dia sekarang betul-betul bertekad untuk membongkar. Tinggal membongkarnya tetap bertekad dan ada kesempatan untuk membongkar atau tidak, itu mungkin. Tapi mungkin juga orang takut ke dia, bahwa kok orangnya nekat. Biasanya kalau orang nekat, orang itu lebih takut. Mungkin kalau kita lihat, kalau sikapnya kelihatan sebagai orang nekat, maka orang akan lebih takut pada dirinya. Kenapa dulunya dia tidak speak up waktu belum di Nusa Kambangan? Kenapa setelah itu? Jadi disitulah salah satu di mana dia sedang menghadapi tantangan yang sangat besar, dan tantangan itu kan berhasil. Biasanya kalau kita menghadapi tantangan besar dan berhasil, disitulah muncul suatu keberanian. Jadi di sini terjadi suatu ketekatan dari dia, karena sudah menghadapi suatu yang sangat berat dan lolos. Akhirnya dia berubah sikap, dia berubah untuk mau membongkar. Itu kemungkinan, tinggal sampai seberapa jauh kesempatannya untuk membongkar. Kita lihat buktinya, dia diminta untuk membayar pun dia juga berani membongkar. Dulu pasti dia juga diminta untuk membayar kan, kenapa tidak berani membongkar? Itu salah satu bukti perubahan sikap, di mana dia akhirnya lebih bertekad. Kita berpengalaman di suatu area yang banyak pencolengnya, otomatis kita kan mendapatkan suatu keberanian, daripada kita tiap kali di perasaan perorangannya. Apakah kita memang mau membongkar dan berani mengambil risiko, atau kita membongkar tapi tidak berani mengambil risiko dan mundur? Tapi risiko yang pernah dihadapi oleh Amarsolini ada risiko dibunuh, bukan dibunuh, tapi hukuman mati. Mengambil hasilnya positif, maka otomatis yang lain akan ikut-ikutan. Itu selalu ada pengaruhnya satu dengan yang lain. Lalu hukuman yang dilakukan, yang diberikan oleh hakim, itu juga semua ada pengaruhnya. Jadi mestinya keberanian Amarsolini ini dimanfaatkan termasuk monitor hakimnya, supaya menarik orang-orang lain untuk ikut menjadi berani. Keberaniannya itu menarik perhatian dari orang-orang lain, itu dengan sendirinya. Ada hakim yang dia tetap ya tidak peduli, ada hakim yang takut nanti dia digeser, ada hakim yang ya apapun asal dapat uang, karena uang itu dihubungkan dengan kenaikan pangkat. Karena itu sikap dari pemerintah dalam monitor hakim ini akan menentukan bagaimana hakim itu memberikan hukumannya. Kita tidak tahu pengaruh lingkungannya, kan dia masih ada pengacara, masih ada orang-orang lain yang mempengaruhi. Tapi kalau betul-betul bertekad, ya dia lakukan untuk pembongkaran selama ada kesempatan.
Karena apa? Karena keadaan negara dalam segi hukum itu sudah terlalu parah. Jadi kalau tambah banyak orang yang berani speak up, maka kemungkinan orang-orang lain untuk mengikuti lebih besar. Bongkar apa yang ada, dan dengan terbongkar yang ada tergantung bagaimana kelanjutannya. Apakah misalnya terbongkar tapi dibiarkan semuanya, bisa juga, atau terbongkar lalu mereka kena tindakan. Oke. Tindakannya terserah, apakah dipindah ke tempat yang lebih kurang bagus